Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai dasar-dasar teori bilangan. Anggota kelompok kami terdiri dari Adrian Fahri Zahakim, Adinda Rizky Syabana Diva, Aditya Ega Pratama, Edwina Marta Putri, Muhalif Al-Fatah Riu. Materi yang akan kami bahas yaitu 1. Bilangan prima, 2. Pembagian dan kelipatan, 3. Teorema dasar aritmatika, 4. Kongruensi dan modularitas, 5. Sifat-sifat bilangan bulat khusus, 6. Teorema residu Cina, 7. Fungsi Euler dan fungsi Totien, 8. Teorema Fermat dan teorema Euler, 9. Bilangan prima khusus, 10. Persamaan Diophantine. Materi yang pertama yaitu bilangan prima. Di sini akan membahas mengenai definisi bilangan prima dan bilangan komposit, sifat dasar bilangan prima, dan algoritma uji keprimaan sederhana. Definisi. Bilangan prima merupakan bilangan asli yang lebih besar dari satu dan hanya dapat dibagi dengan dua bilangan, yaitu satu atau bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bilangan komposit merupakan bilangan asli lebih dari satu dan memiliki lebih dari dua faktor pembagi. Contohnya 4, yang dapat dibagi habis dengan 1, 2, dan 4. Sifat dasar bilangan prima. Yang pertama, bilangan prima lebih besar dari 1. Bilangan prima terkecil merupakan 2. 1 bukanlah bilangan prima karena hanya memiliki satu faktor pembagi. 2 hanya dapat dibagi dengan satu atau dirinya sendiri. Contohnya 11 yang hanya memiliki 1 dan 11 sebagai faktor pembagi. 3. Bilangan prima kecuali 2 merupakan bilangan ganjil. Bilangan genap akan selalu bisa dibagi 2, sedangkan 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 2. Algoritma uji keprimaan sederhana. Yang pertama, uji pembagian. Uji pembagian dilakukan untuk menguji apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau bukan. Caranya dengan membagi suatu bilangan dengan setiap bilangan bulat dari 2 hingga akar kuadrat dari bilangan tersebut. Hal ini karena faktor terbesar dari suatu bilangan tidak akan lebih besar dari akar kuadratnya. Jika pada salah satu pembagian hasilnya membagi habis, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima, karena memiliki faktor selain satu dan dirinya sendiri. Contoh uji pembagian. Bilangan yang diuji adalah 29, akar kuadrat paling dekat adalah 5. Lalu dilakukan pembagian 29 dengan 2, 3, 4, dan 5. 29 dibagi 2 bersisa 1, 29 dibagi 3 bersisa 2, 29 dibagi 4 bersisa 1, 29 dibagi 5 bersisa 4. Tidak ada pembagian yang menghasilkan sisa 0. Artinya, bilangan 29 merupakan bilangan prima. Algoritma ini dapat memberikan dasar pemahaman tentang konsep uji keprimaan. Namun, cara ini tidak efisien untuk bilangan yang besar. Yang kedua, brute force. Uji keprimaan brute force dilakukan untuk menguji apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau bukan. Caranya dengan membagi suatu bilangan n dengan setiap bilangan bulat dari 2 hingga n-1. Jika pada salah satu pembagian hasilnya membagi habis, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima, karena memiliki faktor selain satu dan dirinya sendiri. Contohnya, bilangan yang diuji adalah 7. Batas ujinya 7 dikurang 1, yaitu 6. Lalu dilakukan pembagian 7 dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. 7 dibagi 2 bersisa 1, 7 dibagi 3 bersisa 1, 7 dibagi 4 bersisa 3, 7 dibagi 5 bersisa 2, dan 7 dibagi 6 bersisa 1. Tidak ada pembagian yang menghasilkan sisa 0. Artinya, bilangan 7 merupakan bilangan prima.
Selanjutnya, pembagi dan kelipatan. Akan membahas mengenai konsep pembagi dan kelipatan bilangan, faktorisasi bilangan komposit menjadi faktor prima, algoritma Euclidean untuk menemukan FPB dan KPK. Konsep pembagi. Pembagi dari suatu bilangan adalah bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Suatu bilangan bulat Q habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P yang tidak sama dengan 0 jika ada suatu bilangan bulat X, sehingga Q sama dengan P dikali X. 4 membagi 12, sebab ada bilangan bulat 3, sehingga 12 sama dengan 4 dikali 3. 7 tidak membagi 10, sebab tidak ada bilangan bulat X, sehingga 10 sama dengan 7 dikali X. 3 membagi minus 18, sebab ada bilangan bulat minus 6, sehingga minus 18 sama dengan 3 dikali minus 6. Faktor-faktor suatu bilangan bisa merupakan bilangan bulat positif atau negatif. Misalnya, faktor pembagi dari 9 adalah 1, minus 1, 3, minus 3, 9, dan minus 9. Kelipatan dari konsep kelipatan. Kelipatan dari suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan suatu bilangan bulat. Suatu bilangan bulat A adalah kelipatan bilangan bulat B yang persamaannya akan benar. A sama dengan B dikali Q. Dengan Q merupakan bilangan bulat. Contohnya, kelipatan dari 5 adalah 10, 15, 20, 25, dan seterusnya yang dihasilkan dari perkalian 5 dengan bilangan bulat positif. Faktorisasi bilangan komposit. Dalam faktorisasi bilangan komposit, bilangan tersebut akan diuraikan menjadi faktor-faktor prima yang lebih kecil. Untuk mencari faktorisasi prima suatu bilangan komposit, bagilah bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil secara berulang sampai tidak lagi terbagi rata. Kemudian, bagilah dengan bilangan prima berikutnya hingga tidak lagi terbagi rata. Selesaikan sampai hasil bagi menjadi bilangan prima. Contoh faktorisasi bilangan komposit. Misalkan mencari faktor-faktor prima dari suatu bilangan komposit 6. Pertama, melakukan pembagian dengan 2, yaitu bilangan prima terkecil. 60 dibagi 2 menghasilkan 30. 30 dibagi 2 menghasilkan 15. 15 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 2. Jadi dilanjutkan untuk membagi dengan 3. 15 dibagi 3 menghasilkan 5. 5 sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka faktorisasi bilangan komposit 60 menjadi faktor-faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Algoritma Euclidean untuk menemukan FPB dan KPK. Mencari FPB dengan faktorisasi prima kurang efisien untuk bilangan besar. Algoritma Euclidean adalah algoritma klasik untuk menemukan faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau lebih bilangan bulat. Cara ini sangat efisien untuk menemukan FPB dan KPK bilangan bulat yang besar. Untuk mencari FPB, dasarnya, misalkan A dan B adalah bilangan asli, jika A sama dengan Q dikali B ditambah R, maka FPB A dan B sama dengan FPB B dan R. Untuk menemukan FPB dari dua bilangan menggunakan Euclidean, bagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Buang bilangan paling besar, bagi bilangan kedua dengan sisa hasil bagi. Terus ulangi untuk membagi bilangan dengan sisa hasil bagi. Setelah tersisa 0, bilangan paling kecil merupakan FPB-nya. Contohnya, misalkan mencari FPB dari 6.342 dan 328. Bilangan yang lebih besar yaitu 6.342 dibagi dengan bilangan yang lebih kecil. 6.342 dibagi 328 akan menghasilkan sisa 110. Kemudian 328 dibagi 110 akan menghasilkan sisa 108. Lalu 110 dibagi 108 akan bersisa 2, dan 108 dibagi 2 akan bersisa 0. Jadi FPB dari 6.342 dan 328 adalah 2.
Mencari KPK. Algoritma Euclidean digunakan untuk menghitung FPB, bukan untuk KPK. Namun, terdapat sebuah sifat. Jika A dan B adalah bilangan asli, maka FPB AB dikali KPK AB sama dengan A dikali B. Untuk menemukan KPK, carilah FPB-nya dahulu. Kemudian hitung bilangan 1 dikalikan bilangan 2 dibagi FPB. Hasilnya merupakan KPK dari kedua bilangan. Contohnya, misalkan mencari KPK dari 48 dan 18. Pertama, mencari FPB-nya dahulu. Akan didapatkan FPB-nya adalah 6. Kemudian mencari KPK dari 48 dan 18. FPB 48 dikali FPB 48 dan 18 dikali KPK 48 dan 18 sama dengan 48 dikali 18. Jadi KPK-nya merupakan 48 dikali 18 dibagi 6. Hasilnya adalah 144. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai teorema dasar aritmatika. Di sini yang akan dibahas, yang pertama, pernyataan teorema dasar aritmatika. Yang kedua, faktorisasi prima unik dalam bilangan bulat. Teorema dasar aritmatika berbunyi, jika N lebih besar dari 1 adalah bilangan bulat, maka dapat difaktorkan sebagai hasil kali bilangan prima dengan tepat satu cara. Dengan kata lain, dalam dua faktorisasi apapun, N menjadi bilangan prima, setiap bilangan prima P terjadi dengan jumlah yang sama pada setiap faktorisasi. Selanjutnya, ada faktorisasi prima unik dalam bilangan bulat. Konsep yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif lebih besar dari 1 dapat diurai menjadi faktor-faktor prima dengan cara yang unik, walaupun urutan faktor-faktor primanya tidak diperhatikan. Teorema faktorisasi prima unik atau teorema dasar aritmatika ini menyatakan bahwa jika suatu bilangan bulat positif N lebih besar dari 1, maka N bernilai sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 sampai seterusnya, sampai PK pangkat AK, di mana P1, P2, sampai PK adalah bilangan prima yang berbeda, dan A1, A2, sampai AK adalah eksponen bilangan bulat positif. Faktor-faktor prima ini unik, artinya jika N diurai dalam dua bentuk faktorisasi prima yang berbeda, maka faktor-faktor primanya akan sama, hanya eksponennya yang berbeda. Di sini ada dua contoh soalnya. Yang pertama, misalkan ingin memfaktorkan bilangan 60. 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Teorema dasar aritmatika mengatakan bahwa tidak ada cara lain untuk memfaktorkan 60 dalam bilangan prima yang berbeda. Contoh yang kedua, misalkan kita ingin memfaktorkan bilangan 84. 84 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. Teorema dasar aritmatika menyatakan bahwa tidak ada cara lain untuk memfaktorkan 84 dalam bilangan prima yang berbeda. Sehingga dalam contoh yang tadi, penggunaan untuk mencari faktorisasinya tidak ada yang berbeda angkanya. Sehingga bersifat unik. Yang keempat, di sini akan membahas mengenai kongruensi dan modularitas. Yang pertama, definisi kongruensi modulo. Yang kedua, sifat-sifat kongruensi. Yang ketiga, operasi aritmatika pada kongruensi modulo. Yang pertama, definisi kongruensi modulo. Sebelumnya akan dibahas mengenai modulo. Definisinya yaitu, misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar dari 0, operasi A mod M dibaca A modulo M, memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Sedangkan definisi kongruensi yaitu, misalkan 38 mod 6 sama dengan 2,
Artinya 38 jika dibagi 6 akan menghasilkan sisa 2. Dan 14 mod 6 sama dengan 2 ketika 14 dibagi 6 akan menghasilkan sisa 2. Maka dapat dikatakan 38 kongruen dengan 14 mod 6. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih besar dari 0, maka A kongruen dengan B mod M. Jika M habis membagi A min B, jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen dengan B mod M. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa definisi kongruensi modulo itu adalah ditentukan misalkan P, Q, M adalah bilangan-bilangan bulat dan M tidak sama dengan 0. P ini disebut kongruen dengan Q. Modulo M ini maksudnya akan bersisa sesuatu bilangan PQ ini akan dibagi dengan M. Ditulis P kongruen dengan Q mod M jika dan hanya jika M mutlak P min Q, di mana M ini adalah bilangan yang akan membagi dua bilangan ini, sedangkan P dan Q ini bilangannya. Selanjutnya, di sini ada sifat-sifat kongruensi. Yang pertama, sifat refleksif. Jika P adalah suatu bilangan bulat, maka P kongruen P mod M. Yang kedua, ada sifat simetris. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat, sehingga P kongruen Q mod M, maka Q kongruen P mod M. Yang ketiga, ada sifat transitif. Jika P, Q, dan R adalah bilangan-bilangan bulat, sehingga P kongruen Q mod M dan Q kongruen R mod M, maka P kongruen R mod M. Sini ada operasi aritmatika pada kongruensi modulo. Yang pertama, operasi penjumlahan. Jika A kongruen B mod N, maka A plus C kongruen B plus C mod N untuk sembarang bilangan bulat C. Dibuktikan ketika ambil sembarang bilangan bulat C, A kongruen B mod N, artinya terdapat suatu bilangan bulat M sedemikian hingga A min B sama dengan M kali N. Selanjutnya ditambahkan ruas kiri dengan bilangan bulat 0 diperoleh A min B plus 0 sama dengan M kali N. A min B plus C min 0 sama dengan M kali N. A plus C min B plus C sama dengan M kali N. Dapat disimpulkan bahwa A plus C kongruen dengan B plus C mod N. Di sini ada contoh soalnya. Diberikan 13 kongruen 1 mod 3, selanjutnya kedua ruas ditambah 3 berakibat 6 kongruen 4, 16 kongruen dengan 4 mod 3, artinya 16 itu sama dengan 3 dikali 4 plus 4. Karena sisa lebih besar dari pembagi, maka dapat disederhanakan menjadi 16 kongruen 1 mod 3. Selanjutnya ada operasi pengurangan. Jika A kongruen B mod N, maka A min C kongruen B min C mod N untuk sembarang bilangan bulat C dengan bukti ambil sembarang bilangan bulat C, A kongruen B mod N, artinya terdapat suatu bilangan bulat M sedemikian sehingga A min B sama dengan M kali N. Selanjutnya ditambahkan ruas kiri dengan bilangan bulat 0 diperoleh A min B plus 0 sama dengan M kali N. A min B plus C min C sama dengan M kali N. A min C min B min C sama dengan M kali N. Dapat disimpulkan A min C kongruen B min C mod N. Diberikan contoh soalnya dengan mengikuti kesimpulan yang tadi. Bisa dilihat. Next. Selanjutnya ada operasi perkalian. Jika A kongruen B mod N, maka AC kongruen BC mod N untuk sembarang bilangan bulat C. Dengan bukti ambil sembarang bilangan bulat C. A kongruen B mod N, artinya terdapat suatu bilangan bulat M sedemikian sehingga A min B sama dengan M kali N. Selanjutnya kalikan kedua ruas dengan bilangan bulat C
diperoleh A min B kali C sama dengan MNC, AC min BC sama dengan MNC, A kali C min B kali C sama dengan MC kali N. Dapat disimpulkan AC kongruen dengan BC mod N. Di sini ada contoh soalnya, kedua ruas dikalikan dengan 2 diperoleh dengan 14 kongruen 8 mod 3, atau bisa disederhanakan menjadi bilangan ini. Lanjut. Yang terakhir, di sini ada operasi pembagian. Jika A, B, P, Q adalah bilangan bulat dengan A kongruen P mod 24 dan B kongruen Q mod 24, maka AB kongruen PQ mod 24. Dengan dibuktikan bahwa karena A kongruen dengan P mod 24 dan B kongruen Q mod 24, bahwa 24 mutlak A min P dan 24 mutlak B min Q, jadi ada bilangan bulat K dan L dengan 24K sama dengan A min P dan 24 L sama dengan B min Q, selanjutnya diperoleh persamaan sebagai berikut. Oleh karena itu, 24 mutlak A, B min PQ, sehingga A dan B kongruen dengan PQ mod 24. Di sini ada contoh soalnya, diberikan 100.000 kongruen N mod 12. 100.000 sama dengan kita pecah menjadi 10 kali 100 kali 100. 10 kongruen dengan 10 mod 24. 100 kongruen dengan 4 mod 24, sehingga dihasilkan 100.000 kongruen dengan 10 kali 4 kali 4 sama dengan 160 mod 24. Jadi dihasilkan 17 ditambah 160 sama dengan 177 kongruen dengan 9 mod 24. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada sifat-sifat bilangan bulat khusus. Untuk bilangan bulat itu memiliki beberapa sifat khusus yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu ada bilangan ganjil genap, bilangan positif dan negatif, bilangan prima dan bilangan komposit, dan yang terakhir ada bilangan relatif prima atau komprime. Yang pertama ada bilangan ganjil dan genap. Bilangan ganjil itu merupakan bilangan yang tidak dapat dibagi dua dan dengan sisa nol. Contohnya ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan genap. Bilangan genap merupakan bilangan yang dapat dibagi dua dengan sisa nol. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada bilangan positif dan negatif. Bilangan positif itu merupakan bilangan yang lebih besar dari nol. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk bilangan negatif sendiri itu merupakan bilangan yang lebih kecil dari nol. Contohnya -1, -2, -3, dan seterusnya. Eh, Kemudian ada catatan, bilangan nol adalah satu-satunya bilangan yang tidak termasuk dalam kategori positif atau negatif. Yang ketiga ada bilangan prima dan bilangan komposit. Untuk bilangan prima sendiri itu definisinya bilangan yang lebih besar dari satu dan hanya memiliki dua pembagi positif, yaitu satu dan dirinya sendiri. Contohnya itu ada 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan komposit merupakan bilangan yang lebih besar dari satu dan memiliki lebih dari dua pembagi positif. Dengan kata lain, bilangan komposit dapat dipecah menjadi faktor-faktor yang lebih kecil selain satu dan dirinya sendiri. Contohnya ada 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Yang keempat ada bilangan relatif prima atau komprime. Definisinya yaitu dua bilangan bulat dikatakan relatif prima atau komprime jika faktor persekutuan terbesar atau FEB-nya mereka adalah satu. Artinya, bilangan-bilangan tersebut tidak memiliki faktor-faktor yang sama selain satu. Contohnya ada 9 dan 16. Relatif prima karena FEB 9, 16 adalah satu. Untuk eh, teori yang selanjutnya yaitu teorema residu Cina. Untuk teorema residu Cina itu sendiri, definisinya yaitu hasil dalam teori bilangan yang berkaitan dengan sistem kongruensi. Teorema ini menyatakan bahwa jika kita memiliki beberapa persamaan kongruensi dengan model yang saling relatif prima, maka kita dapat menggabungkannya untuk mendapatkan solusi yang unik dalam modulus yang lebih besar. Ada pernyataan teorema residu Cina yaitu
Misalkan kita memiliki sistem kongruensi dengan X kongruen A1 mod M1, kemudian ada X kongruen dengan A2 mod M2, dan seterusnya sampai X kongruen dengan AN mod MN, di mana M1, M2 sampai dengan MN adalah modulus yang saling relatif prima atau tidak memiliki faktor persekutuan terbesar selain satu, dan A1, A2, dan seterusnya sampai AN adalah sisa dari setiap kongruensi. Maka sistem kongruensi ini memiliki solusi unik dalam bentuk X kongruen X0 atau mod M, di mana M sama dengan M1 kali M2 kali M seterusnya hingga Mn, dan X0 adalah solusi yang memenuhi semua persamaan kongruensi. Eh, untuk penggunaannya dalam menyelesaikan sistem kongruensi, teorema residu Cina ini eh, dapat misalkan, jika kita memiliki sistem kongruensi yang melibatkan bilangan yang cukup besar atau sulit untuk diselesaikan secara langsung, dengan menggunakan teorema residu Cina, kita dapat mengurai sistem ini menjadi beberapa persamaan kongruensi yang lebih sederhana dengan modulus yang sangat relatif prima. Kemudian kita dapat menyelesaikan masing-masing persamaan kongruensi lebih mudah, misalnya dengan menggunakan aturan sederhana modulo. Selain itu, teori residu Cina memungkinkan kita untuk menggabungkan solusi-solusi ini menjadi solusi unik dalam modulus yang lebih besar, sehingga memberikan solusi untuk sistem kongruensi awal. Dalam aplikasi praktis, teorema residu Cina digunakan dalam bidang seperti kriptografi, ilmu komputer, dan matematika terapan, di mana masalah modular dan kongruensi sering muncul. Fungsi Euler dan fungsi Tolkien. Nah, jadi definisi fungsi Euler itu dalam teori bilangan, fungsi Euler atau Euler sebagai function adalah fungsi yang menghitung bilangan bulat positif sehingga diberikan bilangan n yang primanisme dengan n. Fungsi ini ditulis dengan menggunakan yang dilambangkan sebagai menggunakan bilangan asli, di mana n itu lebih besar dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan gitu. M Ini ada sifat-sifat fungsi Euler dan untuk bilangan prima. Jika P adalah bilangan prima, maka semua bilangan dari 1 sampai P min 1 relatif prima dengan P. Dengan demikian, Pi dari P sama dengan Pi min 1. Contoh, Pi 5 sama dengan 4. Karena 1, 2, 3, dan 4 semuanya sama dengan sifat multiplikatif. Jika M adalah bilangan bulat, maka Pi M kali N sama dengan M. Untuk potensi bilangan prima, jika adalah bilangan positif, maka Pi dari P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurang P. Contoh, Pi dari 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2. Teorema Euler yang tentang kongruensi dan relativitas. Teorema Euler menyatakan jika A dan N ada bulat yang relatif prima atau koprima, maka A Pi dari N sama dengan 1 mod N, di mana Pi dari N adalah fungsi besar dari N yang mengukur jumlah bilangan bulat yang kurang dari N dan relatif. Teorema Fermat dan teorema Euler. Pernyataan teorema Fermat dan teorema Fermat kecil. Little Fermat's Theorem. P adalah bilangan bulat. A adalah bilangan bulat yang tidak dibagi oleh P. Lain A dan P adalah relatif prima. Maka berlaku A pangkat P min 1 sama dengan 1 kali mod P. Dengan kata lain, A pangkat P min 1 dikurangi 1 ada. Teorema Fermat kecil bisa dilihat sebagai satu khusus dari teorema Euler. Nah, N adalah bilangan prima, N adalah bilangan prima, maka 3 dari N sama dengan teorema N. Maka
pangkat N. 1 dikali 0. N ini pasti sesuai dengan teori. Selanjutnya, penggunaan teorema ini dalam kriptografi dan algoritma informasi. Pertama kita menentukan generation. Nah, dalam RSA, dua bilangan prima besar biasanya digunakan sebagai P dan Q. Jadi secara abstrak. Dan keduanya dikalikan N. Nah, akan dibahas secara betul dalam operasi modulasi. Hitung I dari N. I dan P1. Nah, dari N sama N satu dikali Q. Berdasarkan dengan enkripsi dan dekripsi. Pemilihan kunci publik setelah Pi dari N dihitung, sebuah bilangan E dipilih sedemikian rupa sehingga E relatif sama dengan Pi dari N. Biasanya E dipilih dari daftar bilangan yang sudah didapati memiliki sifat ini, ya atau 65.520. Bilangan ini menjadi kunci yang digunakan untuk pemilihan kunci private. Kunci private D dipilih sehingga memenuhi persamaan E dikali D sama dengan 1 dikali mod Pi dari N. Ini berarti E dikali D dikongruensikan dengan 1 N. Menggunakan teorema Euler, kita tahu bahwa A pangkat dari N sama dengan 1 mod E1 dikali mod N. Untuk setiap A yang relatif sama dengan N. Oleh karena itu, D bisa ditemukan dengan algoritma extended operator untuk modul. Proses enkripsi. Pesan M di enkripsi dibaca dengan rumus C sama dengan M pangkat E kali mod M. Proses enkripsi. Teks C didirikan kembali menjadi M dengan rumus M sama dengan C pangkat D dikali mod N berdasarkan teori matematika dan Euler. Eksponen ini akan memulihkan pesan asli. Ke-9. Bilangan prima khusus. Bilangan prima Mersenne dan bilangan prima Fermat. Yang pertama, bilangan prima Mersenne. Bilangan prima Mersenne adalah bilangan prima yang berbentuk seperti 2 pangkat P dikurang 1, di mana P juga merupakan bilangan prima. Contoh bilangan prima Mersenne adalah 3, 7, 31, dan seterusnya. Bilangan Mersenne memiliki karakteristik menarik karena ekspresi 2 pangkat P-1 membentuk pola yang tampak sederhana, tetapi menemukan bilangan prima Mersenne yang sesuai dengan nilai P yang memenuhi syarat bisa menjadi tantangan yang sangat kompleks. Yang kedua, ada bilangan prima Fermat. Bilangan prima Fermat adalah bilangan prima yang berbentuk 2 pangkat N ditambah 1. Jadi contoh bilangan prima Fermat adalah seperti 5, 17, 257, dan seterusnya. Bilangan prima Fermat juga memiliki karakteristik yang menarik karena bentuknya yang terkait dengan pangkat 2. Namun nilai pangkatnya sendiri merupakan pangkat 2, menghasilkan pola yang berbeda dari bilangan prima konvensional. Lalu ada karakteristik dan penggunaan bilangan prima khusus. Yang pertama ada karakteristik bilangan prima Mersenne. Bilangan prima Mersenne sering digunakan dalam pengujian kekuatan komputasi, terutama dalam bidang komputasi yang terdistribusi. Lalu pencarian bilangan prima Mersenne baru adalah tantangan yang diikuti oleh komunitas matematika dan komputer di seluruh dunia. Lalu bilangan prima Mersenne dalam beberapa kasus dapat digunakan dalam pembuatan algoritma kriptografi yang kuat. Yang kedua ada karakteristik bilangan prima Fermat. Bilangan prima Fermat ditemukan oleh Pierre de Fermat, seorang matematikawan terkemuka. Lalu meskipun sejumlah bilangan prima Fermat dikenal, mereka jarang digunakan dalam kriptografi modern karena rentan terhadap serangan dan banyak ditemukannya celah-celah. Bilangan prima Fermat memiliki keteraturan dalam bentuknya, yang memungkinkan analisis yang lebih baik daripada bilangan prima acak. Materi ke-10 yaitu persamaan Diophantine. Konsep persamaan Diophantine.
Yang pertama, definisi persamaan Diophantine adalah persamaan aljabar di mana kita mencari solusi bilangan bulat atau integer untuk variabel-variabel tertentu. Persamaan ini dinamai setelah matematikawan Yunani abad ketiga yaitu Diophantus. Contoh persamaan Diophantine sederhana adalah seperti AX plus BY sama dengan C. Di sini A, B, dan C adalah konstanta, dan kita ingin menemukan nilai X dan Y yang merupakan bilangan bulat sehingga persamaan dapat terpenuhi. Yang kedua ada karakteristik persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine seringkali muncul dalam konteks matematika murni dan dalam masalah praktis dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk teori bilangan, teori angka, kriptografi, dan optimasi. Lalu mencari solusi bilangan bulat untuk persamaan ini bisa sangat sulit, terutama ketika ada lebih dari dua variabel atau ketika nilai konstanta tidak mudah diakses. Lalu ada metode menyelesaikan persamaan Diophantine. Yang pertama bisa menggunakan metode algoritma Euclidean yang diperluas. Algoritma Euclidean adalah metode yang digunakan untuk menemukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan. Algoritma ini diperluas untuk menyelesaikan persamaan Diophantine dengan dua variabel seperti AX plus B sama dengan C. Caranya adalah mengaplikasikan algoritma Euclidean dalam pencarian FPB dari A dan B, lalu mencari kombinasi linear dari FPB A, B yang menghasilkan nilai C. Yang kedua ada metode pendekatan khusus, yaitu beberapa kasus persamaan Diophantine memiliki pendekatan khusus seperti persamaan Pell dan persamaan Pell-like yang dapat dipecahkan dengan menggunakan teorema khusus dan algoritma iteratif. Lalu penggunaan dalam matematika dan praktik ini seperti jadi kayak persamaan Diophantine digunakan dalam berbagai aspek matematika termasuk teori bilangan dan teori angka. Dan di dunia nyata, persamaan Diophantine memiliki aplikasi dalam bidang seperti kriptografi, optimasi, dan juga desain algoritma. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang dasar-dasar teori bilangan. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayat. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.